Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Girdi dalam channel Girdi Doang. Di sini saya akan membahas FR tentang SKP komputer dari peserta CPNS tahun 2020 yang telah melakukan tes SKP yang terkini, sehingga kita tahu tentang soal-soal yang sudah keluar pada tahun ini. Sebelumnya perlu diingat teman-teman, klik dulu subscribe agar saya dapat lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru, dan juga klik tanda lonceng agar kalian dapat mendapatkan pemberitahuan terbaru dari saya. Ingat teman-teman, menjadi seorang PNS bukanlah sebuah warisan, tetapi harus diraih dengan belajar sedikit demi sedikit. Mari kita slide berikutnya kita lihat. Mungkin teman-teman kemarin ada yang nge-DM saya, FR itu apa sih kak? Gitu. FR itu adalah file report. File report itu kalau secara lepas itu artinya adalah laporan lapangan. Yang dimaksud di sini FR adalah yaitu kisi-kisi atau soal-soal yang didapat oleh peserta SKP setelah melakukan tes pada hari ini. Jadi ini up to date banget ya teman-teman, dari teman-teman yang sudah melakukan tes hari ini. Yaitu soalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan data mining? Nah, di sini jawabannya adalah data mining merupakan suatu proses pengumpulan atau penambangan informasi penting dari suatu data yang cukup besar. Kemudian yang kedua, metode-metode dari data mining. Yang pertama adalah analisa masalah atau analyze the problem. Data asal atau data sumber harus bisa ditaksir untuk dilihat apakah data tersebut memenuhi kriteria data mining. Yang kedua, mengekstrak dan membersihkan data atau extracting dan cleaning the data. Data pertama kali diekstrak dari data aslinya, seperti dari OLTP, basis data, text file, Microsoft Access database, dan bahkan dari spreadsheet. Yang C, fasilitas data atau validating the data. Sekali data telah diekstrak dan dibersihkan. Yang D, membuat dan melatih model atau creating the training model. Ketika algoritma diterapkan pada model, struktur telah dibangun. Yang E, query data dari model data mining atau querying the model data. Ketika model yang telah cocok diciptakan dan dibangun, data yang telah dibuat tersedia untuk mendukung keputusan. Yang F, evaluasi validitas dari mining model atau maintaining the validity of the data mining model. Setelah model data mining terkumpul, lewat beberapa waktu, karakteristik data awal seperti granularitas dan validitas mungkin berubah. Kemudian FR berikutnya tentang DDL atau Data Definition Language. Itu perintah-perintah DDL itu terdiri dari apa saja? Mungkin dijelaskan. Yang pertama adalah create. Nah, perintah create ini berfungsi untuk membuat sebuah database ataupun membuat sebuah tabel yang berada di dalam database. Dan B, show. Perintah show ini berfungsi untuk menampilkan database ataupun tabel
yang telah kita buat sebelumnya. Yang C, use. Perintah use ini berfungsi untuk membuka dan mengaktifkan memasuki database yang telah kita buat. Setelah kita masuk ke dalam database yang telah kita buat, barulah kita bisa memanipulasi data yang ada, termasuk untuk membuat tabel di dalam database tersebut. Yang D, alter. Ini berfungsi untuk mengubah struktur dari suatu tabel. Mengubah di sini tidak hanya memperbarui struktur tabel yang ada, tetapi juga mengubah nama field, menambahkan primary key, mengubah tipe field, maupun menghapus field yang telah dibuat sebelumnya. Yang E, drop. Ini berfungsi untuk menghapus baik database, tabel, maupun field yang telah diinputkan ke dalam tabel. Oh iya, ingat teman-teman, diharapkan menonton sampai selesai ya, biar paham FR yang telah keluar. Yang berikutnya adalah perintah dari DML atau Data Manipulation Language. Ini terdiri dari 10 ya. Yang pertama adalah select. Ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu. Kemudian B dash. Ini berfungsi untuk menampilkan struktur tabel yang telah dibuat. Yang C, insert into. Ini berfungsi menambahkan data atau record dalam suatu tabel yang telah dibuat. Kemudian update berfungsi merubah atau memperbarui data yang telah ada di dalam tabel. Kemudian delete from, ini berfungsi menghapus record yang ada dalam tabel. Kemudian explain, ini memiliki fungsi sama seperti dash, yaitu menampilkan struktur tabel yang telah dibuat. Kemudian G, select descending, itu menampilkan semua data dari bawah ke atas. Kemudian select count, itu berfungsi menampilkan jumlah record yang ada di suatu tabel. Kemudian J, select max, itu berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Kemudian select min adalah kebalikannya, untuk mencari nilai terendah. Kemudian perintah DDL, ini DDL adalah data control language. Itu terdiri dari dua, yaitu grant dan revoke. Grant itu perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses. Hak itu berupa create, select, delete, dan update. Kemudian revoke itu kebalikan dari grant, yaitu untuk mencabut hak akses. Kemudian berikutnya adalah perbedaan DDL dan DML, Data Manipulation Language. Itu adalah bahwa DDL itu sebuah metode query dari bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Ada perintah penting itu 3, yaitu create, alter, dan drop. Kemudian DML adalah subperintah dari bahasa SQL untuk memanipulasi database. Kemudian perintah pentingnya adalah insert, select, update, dan delete. Ini adalah perintah-perintah penting, tetapi lebih jelasnya sudah pada nomor berikut, nomor sebelumnya. Dan kita ke waterfall, bahwa sistem development life cycle, apa yang disebut dengan SDLC waterfall, itu merupakan suatu jenis metode yang digunakan untuk melakukan sebuah pengembangan sistem ini secara berurutan dan berkelanjutan, maka seperti air terjun. Kelebihannya, yang pertama, memiliki proses urut dari analis hingga support. Yang kedua, memiliki proses spesifikasi tersendiri. Yang tiga, setiap proses tidak saling tumpah tindih. Kemudian kekurangannya, yaitu proses dilakukan cenderung panjang dan lama. Yang kedua, biaya cenderung mahal. Yang ketiga, membutuhkan banyak riset.
Kemudian lanjutnya adalah tentang teknik audit berbasis komputer. Alat-alat bantu atau software yang digunakan dalam TABK itu adalah GAS, Generalist Audit Software, itu terdiri dari ACL, IDEA, SAS, SISEM, Artubus Analyzer. Kemudian SA, Spreadsheet Application, terdiri dari Microsoft Excel, Lotus, Quattro Pro sama OpenOffice. Kemudian DMS, Database Management System, itu adalah Microsoft Access, Fox Pro, Lotus Proc, SQL, dan Oracle. Yang keempat adalah Query dan Reporting Application, itu terdiri dari Microsoft Query dan Crystal Report. Itu beberapa FR yang saya catat dari teman-teman yang mengikuti tes hari ini, dan kita akan kembali ke FR berikutnya. Selamat menantikan video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan semoga kita dapat bergabung menjadi keluarga besar Pranata Komputer. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda lonceng. Ingat teman-teman, menjadi seorang ASN, menjadi seorang PNS itu bukanlah suatu warisan. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.